Sesuailah dengan apa yang Allah sudah ketahui, dia akan meninggal dalam keadaan kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga silahkan. Semua itu Allah tentukan dengan keluasan ilmunya dan kemahaadilannya. Hari ini pada saat kita memilih pakaian kita masing-masing, sebenarnya kita bisa memilih pakaian warna lain. Kita bisa juga memilih tidak datang ke majelis ini. Misal ada di antara kita yang mau sibuk dengan ke mall, mau ke pasar, mau ngobrol duduk sama teman-temannya, bisa saja. Tapi apa yang Bapak Ibu pilih hari ini Allah sudah tahu. Dengan kemahaadilannya kalau kita akan pilih itu. Jadi kalau ada orang bilang, saya berzina kan karena takdir Allah. Benar. Tetapi Allah bukan suruh kamu berzina. Allah menciptakan nikah dan zina. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Dua-duanya pelampiasan biologis. Kalau mengikuti pernikahan ada pahalanya. Melakukan perbuatan zina ada dosanya. Yang milih nikah atau zina adalah manusia itu. Sehingga dia memilih perbuatan tersebut dan Allah sudah tahu dari sebelum diciptakan. Di waktu itu, di tempat itu dia akan pilih zina. Dicatat sebagai takdirnya. Bisa difahami ya? Sehingga yang perlu digarisbawahi, semua takdir Allah itu baik. Ini pembukaan kita, Ibu sekalian ya. Jadi semua takdir Allah itu baik. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Allah menciptakan baik dan buruk. Baik untuk kita nikmati dan kita kerjakan. Buruk untuk kita hati-hati dan meninggalkannya. Seperti itu ya. Sehingga kalau ada orang terjerumus pada keburukan itu pilihan dia. Nanti Allah berikan dia peluang untuk taubat, untuk menyesal. Kalau dia tidak mau ya sudah. Nah ini termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa saja kalau Allah mau, begitu orang itu buat satu dosa Allah matikan langsung. Tapi tidak seperti itu. Apakah Bapak Ibu menyadari setiap orang yang berbuat dosa itu tidak dihukum di awalnya? Misal contoh, maling yang ketangkap atau koruptor yang ketangkap. Itu ketangkapnya setelah sekian kali dia maling. Bukan di awal dia maling. Kalau kita rentet histori sejarah orang itu, kita akan temukan mungkin dari SD dia sudah biasa maling. Tapi tidak ada yang tahu. Mungkin ambil pulpen temannya, ambil pensil temannya, suka ngambil kue temannya, suka ambil punya orang tuanya. Kecil-kecil gitu. Lama-lama nanti jadi besar. Tapi bukan Allah hukum dia di awal kejadiannya. Orang yang berzina lalu ketahuan di hotel, lalu terpublish nasional atau misalnya kena gempa bumi rubuh dalam kondisi ditemukan jasadnya meninggal berzina misalnya. Itu pasti zina yang kesekian. Bukan di awal. Karena Allah itu maunya kita selamat sebenarnya. Makanya Allah berikan kita sinyal-sinyal. Di saat Allah ciptakan satu hal yang dianggap buruk oleh manusia dan Allah larang tidak boleh misalnya berzina tadi. Kita kalau mau buat Allah datangkan sinyalnya. Kita takut, khawatir. Nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Hampir semua manusia sama. Supaya dia tidak lakukan. Kalaupun dia tetap mau melakukannya, nanti Allah datangkan peringatan lebih besar lagi. Seperti contohnya ada yang lihat dia. Supaya dia malu. Dia kembali enggak? Kalau tetap dilakukan juga, maka Allah datangkan peringatan yang lebih besar lagi. Nah seperti itu. Ya, jadi garis bawahi baik-baik, takdir itu semuanya kalau dari sisi Allah baik. Dari sisi Allah SWT baik gitu ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ajibtu lil mu'min. Aku sangat kagum dengan perkara orang-orang beriman. Kata Nabi Muhammad SAW. Inna allaha la yaqdi lil mu'mini qadhan illa kana khairan lah. Karena Allah tidak menakdirkan satu keputusan buat orang beriman kecuali pasti baik buat dia. Coba kalau Bapak Ibu pertahankan imannya. Apa yang kita lalui sehari-hari itu pasti baik semuanya. Kita bisa makan, kita bisa tidur. Sekarang berapa tahun umur kita? Dan berapa banyak kita rasakan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang orang yang masih melakukan pelanggaran masih dikasih nikmat sama Allah. Kecuali sudah benar-benar melampaui batas, nah baru Allah berikan kepada dia hukuman yang berat.
Gitu kan. Tidak mungkin Allah salah dengan janjinya. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah mengatakan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman dan layak. Itu nggak mungkin salah. Udah, ibu dan bapak perbaikin hubungannya dengan Allah, baik semuanya. Nah, yang jadi masalah kita mulai masuk ke pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, akhirnya terjadilah pengurangan hak kita. Mirip kalau kita kerja di perusahaan, beda antara pegawai yang rajin, berprestasi, dia akan terima gajinya. Nah gitu kan. Bahkan dia bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, bisa juga dapat bonus tambahan. Dibandingkan dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dia kerja kapan dia mau, pekerjaannya kadang-kadang selesai tidak, kadang-kadang malas datang kantor. Nah itu seperti orang yang malas ibadah. Maka berkuranglah fasilitasnya. Nah seperti itu. Jadi Nabi SAW mengatakan, sungguh saya kagum dengan perkara orang beriman karena Allah tidak takdirkan untuknya kecuali kebaikan. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya orang beriman pasti baik. In asabahu syarra syakr. Kalau dia diberikan nikmat, ya, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian maka dia bersabar. Wa la yakunu dzalika lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa saya memang takdir Allah itu sebenarnya semuanya yang Allah tentukan baik. Bagaimana kita mempertemukan ini? Dengan hadis Nabi SAW tentang rukun iman. Rukun iman, Bapak Ibu sekalian, yang keenam setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, bagaimana caranya kita memahami ini? Sementara ada bahasa atau kata-kata takdir baik dan takdir buruk. Nah, yang dimaksud dengan takdir buruk adalah pada makhluk itu, bukan keputusannya Allah. Kalau keputusan Allah semuanya baik. Yang buruk adalah si makhluk tadi. Contoh misalnya Allah larang makan babi, tapi dia sengaja makan.